Halo pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Roni Metafisika, di mana program ini akan membahas mengenai keberuntungan, mengenai bisnis, dan juga hubungan antar manusia. Masih di dalam topik pembahasan kita, yaitu adalah tentang tema musim. Kali ini kita juga akan membahas tema satu musim lagi, yaitu adalah musim gugur atau autumn. Mari kita lihat berikut ini. Nah, seperti yang sudah kita pelajari atau sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa selama ini kita juga sudah membahas mengenai musim-musim. Di mana musim-musim yang kita lihat di sini bukanlah musim di dalam kondisi fisik sesungguhnya, tetapi bagaimana kita melihat elemen-elemen di dalam musim-musim tersebut. Nah, musim yang digunakan di sini adalah musim bisa di dalam tahun kelahiran, di dalam bulan, bisa di dalam hari, ataupun di dalam namanya jam. Akan tetapi kali ini kita akan melihat lebih terutama adalah di dalam bulan kelahiran Anda. Ada 4 tipe musim yang sebenarnya sudah kita lihat dari sebelum-sebelumnya, yaitu adalah dari tipe musim winter atau dari musim dingin, atau yang kedua atau dari tipe musim panas atau summer. Yang ketiga adalah dari musim spring atau musim semi, dan yang terakhir adalah dari musim gugur atau kita sebut dengan namanya autumn. Nah, dengan Anda mengetahui seluruh dari musim-musim di sini, Anda mengetahui karakteristik yang dialami dari setiap musim-musim tersebut. Mari kita lihat di dalam bulan kelahiran apa yang akan termasuk di dalam namanya musim gugur. Yang pertama adalah dari orang-orang yang mempunyai kelahiran dari bulan 8 Agustus sampai dengan 7 September, mereka ini diklasifikasikan di dalam elemennya adalah yang metal atau metal yang positif atau logam positif. Artinya ketika Anda berada di dalam rentang bulan kelahiran ini, Anda mempunyai kepribadian di mana kalau kita sebut itu adalah jiwa altruism, yaitu mau mengorbankan diri untuk orang lain. Nah, ketika Anda ingin mengetahui jauh lebih banyak mengenai sifat-sifat dan karakter dari yang orang-orang yang mempunyai bulan kelahiran yang kita lambangkan dengan zodiaknya adalah monyet atau monkey, adalah orang-orang yang selama ini mereka mau mengorbankan diri untuk orang lain, walaupun secara utamanya mereka pastinya mempunyai namanya kepentingan. Kalau misalnya di dalam bisnis, orang-orang yang lahir di dalam 8 Agustus sampai dengan 7 September di sini adalah orang-orang yang menyukai untuk sesuatu yang disebut dengan peluang. Oleh karena itu, apabila dia ada sekali misalkan untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain, maka yang dikorbankan adalah untuk peluang yang ada. Hal ini bukan terjadi begitu saja dan bisa jadi orang menganggap itu adalah sesuatu hal yang negatif. Nah, orang-orang yang dengan zodiak monyet atau zodiak monkey ini adalah orang-orang yang berpikiran adalah peluang secara jangka panjang. Di saat ini memang mungkin Anda akan merasakan, oh tampaknya sepertinya saya rugi, tampaknya sepertinya saya tidak diuntungkan di sini. Tetapi dengan Anda melihat peluang yang jauh lebih banyak, jauh lebih panjang nanti ke depan, Anda akan melihat banyaknya peluang yang mungkin akan terbuka. Mengapa ini bisa terjadi? Orang-orang dengan sifat yang metal adalah orang-orang yang mempunyai, selain dari mereka mempunyai jiwa altruism, mereka ini adalah orang-orang yang dapat melakukan eksekusi. Ya, mungkin Anda pernah tahu ya bahwa mudah bagi orang-orang untuk melakukan namanya perencanaan. Anda mungkin belajar mulai dari sekolah dasar, Anda mulai belajar juga dari sekolah menengah tingkat pertama, tingkat atas, sampai dengan di universitas. Anda belajar mengenai perencanaan. Bahkan ketika Anda menduduki posisi tertentu, Anda harus melakukan namanya perencanaan yang matang. Akan tetapi yang kekurangannya adalah ketika orang mau mengeksekusi atau mau menjalankan setiap kali perencanaan tersebut sampai bisa menjadi berhasil, maka yang dibutuhkan adalah kemampuan orang tersebut melakukan namanya eksekusi. Beberapa hal di dalam sistem orang akan mengatakan itu adalah dengan menggunakan namanya implementasi. Ya, mungkin Anda sudah tahu juga kalau misalkan Anda melakukan namanya implementasi, bahwa ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan satu persatu. Di mana pertama yang harus Anda perhatikan adalah persiapan atau preparation-nya.
Yang kedua, selain dari persiapan, yang kedua adalah apa saja yang diperlukan, perlengkapannya, kemudian juga bagaimana kompetensinya yang harus dipenuhi. Nah, yang ketiga, ketika di dalam namanya Anda melakukan implementasi, maka yang dilihat adalah langkah-langkah kerjanya. Maka kalau Anda melihat orang-orang yang dengan kelahiran tanggal 8 Agustus sampai dengan 7 September, mereka ini adalah orang-orang yang mampu secara natural atau secara alamiah, mampu mengatur langkah-langkah kerja mereka. Mungkin bagi beberapa orang berkata, oh kalau saat ini sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang mendukung bagaimana kita melakukan namanya action planning. Bahkan ada kita melakukan namanya checklist, to-do checklist. Akan tetapi apakah itu dijalankan oleh semua orang? Anda pasti tahu jawabannya ya. Tidak bisa semua orang. Butuh ada beberapa orang yang mensupport, butuh beberapa ada orang yang harus mengingatkan, butuh ada orang yang kadang-kadang juga membantu untuk melakukan eksekusi. Kelebihan dari orang-orang yang dengan kelahiran 8 Agustus dengan 7 September ini, mereka mampu secara pribadi melakukan hal-hal itu semua secara sendiri. Nah, bagi Anda orang-orang yang kelahiran dari 8 Agustus sampai dengan 7 September, bukan berarti ini akan menjadi hal-hal yang dapat Anda sombongkan nanti ke depannya. Karena setiap kali Anda melakukan nama implementasi, ingat satu hal, bahwa jangan sampai Anda terjebak oleh namanya operasional. Ketika di dalam operasional, maka Anda akan mulai meninggalkan garis besarnya atau haluan besar apa yang ingin Anda capai. Maka ketika Anda menjalankan action planning tersebut, selalu melakukan review terhadap apa yang sudah Anda canangkan sebelumnya atau Anda rencanakan sebelumnya. Maka pastikan kalau misalkan Anda sudah melakukan namanya eksekusi di mana sudah ada preparation, ya, persiapan atau perencanaannya. Yang kedua, Anda mengetahui kompetensinya, Anda mengetahui apa saja perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian Anda melakukan action planning dan jangan lupa yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, dengan Anda mengetahui semua ini, maka Anda akan dapat menggunakan seluruh kemampuan dari orang-orang yang mempunyai sifat dari yang metal tersebut. Nanti kita akan Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi apa saja yang termasuk di dalam namanya ungrateful punishment. Nah, kali ini kita akan lihat adalah dari orang-orang dari yang mempunyai shio macan. Nah, shio macan di sini kalau misalnya Anda bingung, pertama kali adalah Anda cek dulu di dalam tahun kelahiran Anda. Pastinya mudah ya, Anda ketika mengecek tahun kelahiran Anda, shio apa, Anda tinggal cek melalui dari Google, tahun kelahiran misalnya tahun sekian, apakah Anda termasuk shio macan atau tidak, pastinya Anda akan lebih mudah ya. Oke, mari kita akan bahas yang pertama dari orang-orang shio macan dari segi apa? Negative personality. Jadi di sini saya akan bongkar segala hal tentang yang negatif-negatif tentang orang-orang yang mempunyai shio macan. Apakah Anda mempunyai shio macan? Maka Anda siap-siap ya, akan saya bongkar seluruh negatifnya. Mungkin tidak semuanya. Nah, yang pertama, dari orang-orang bershio macan, karena dia mempunyai adalah orang-orang yang kuat sifatnya, tetapi jangan salah. Anda pernah melihat namanya harimau yang lembut? Pasti pernah. Tetapi kebanyakan orang takut nggak dengan harimau? Takut ya. Jadi orang-orang dengan shio macan yang pertama, dia ingin mendominasi. Dari seluruh shio yang ada, yang paling terlihat ingin mendominasi adalah orang-orang dengan shio macan. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai namanya shio macan di dalam tahun kelahiran Anda, yang pertama adalah gerbangnya adalah tahun kelahiran. Kalau Anda punya ini di dalam tahun kelahiran Anda, maka yang pertama, Anda ini akan sangat ingin sekali mendominasi orang lain. Taunya dari mana? Pertama, ketika dari percakapan, ya, dia tidak mau kalah, ya. Anda mungkin pernah tahu di dalam misalkan percakapan atau perbincangan para tongkrongan. Misalkan satu orang bilang, wah
Saya punya ini A, oh, maka yang ini nggak mau kalah. Saya punya B, kalau bisa saya punya A dan B. Yang pasti dia harus lebih banyak dibandingkan orang lain. Itu dari segi percakapan. Itu percakapan. Yang kedua, dari segi apa? Dari segi kelakuan, apa yang dilakukannya. Dia ingin kelihatan, dia ingin menjadi seseorang yang lebih powerful. Dimana kalau powerful di sini bisa terlihat seperti apa? Nah, yang pasti di antara jari tangan kita yang paling berfungsi adalah telunjuk untuk orang-orang yang dengan sio macan. Dia akan sering sekali menunjuk sana, tunjuk sini. Pokoknya yang paling sering kalau nggak ada tunjuk-tunjuk, tunjuk diri sendiri. Ya, yang pasti dia ingin mendominasi. Jadi, apakah Anda orang-orang sio macan? Perhatikan telunjuk Anda, apakah sering Anda gunakan atau tidak. Ya, jadi itu yang dari segi kelakuan. Yang ketiga, ketika Anda mempunyai orang-orang bersio macan, jangan salah ya, karena Anda juga di sini dari segi mengancam. Ya, jadi ketika orang-orang sio macan tidak bisa disenggol egonya. Ketika disenggol egonya maka dia akan menerkam. Maka orang-orang sio macan ini terkenal atau misalnya terlihat orang-orang yang lebih cenderung kelihatan lebih bukan beringas ya, tetapi kelihatannya lebih galak. Ya, Anda mungkin melihat ada beberapa orang yang kelihatan pas waktu, mungkin dia kelihatan biasa, tetapi pas waktu lagi misalkan ya, wah dia tersenggol sesuatu, wah kelihatan langsung galaknya. Itu adalah orang-orang dengan sio macan. Jadi Anda jangan main-main terhadap orang-orang bersio macan. Ingat, karena dia adalah orang yang ingin mendominasi. Ya, walaupun terkesan awalnya dia diam, tetapi ingat, selalu harus diberikan peran. Apabila tidak diberikan peran, maka suatu saat, macan ini akan menerkam Anda. Yang kedua, mari kita lihat. Dari sisi yaitu adalah sio ular. Siapa aja orang sio ular? Silakan cek lagi di Google ya. Tapi saya akan kasih tahu patokannya ya. Ya mulai dari tahun 77 atau tinggal ditambah dan dikurangin 12 ya. 77, 89, kemudian nanti Anda cek sendiri. Nah, orang-orang dengan sio ular ini adalah orang-orang yang tadi dengan berbedanya dengan sio macan, dia sama-sama galak. Anda pernah melihat misalnya ular yang mematok dari misalkan majikannya? Pernah? Pasti pernah. Karena orang-orang bersio ular ini bukanlah kalau Anda melihat orang-orang sio ular, apakah dia selalu makan setiap hari? Tidak. Tetapi ketika dia makan, maka dia akan makan sesuatu yang besar dan bisa dicerna untuk berhari-hari. Maka ketika Anda menjadi ancaman bagi orang-orang sio ular, maka jangan Anda pikir Anda akan terimpact atau terdampak hal yang kecil. Karena pastinya dia akan selalu membuat hidup Anda terganggu. Karena orang-orang sio ular adalah orang-orang yang pandai mengatur strategi. Ya. Dari antara kalau misalnya saya disuruh bandingkan prioritas, baik mana antara kita ketemu orang sio macan atau orang-orang sio ular? Lebih baik kita ketemu sio macan. Karena sio macan terlihat dari awal. Tapi orang-orang sio ular adanya di belakang. Mungkin tidak terlihat, tapi dia akan memberikan dampak yang cukup besar buat Anda. Fatal blow, ya kita sebutnya. Jadi ketika Anda mempunyai orang-orang sio ular, yang pertama adalah ketika dia memberikan dampak kepada Anda dan dia tidak suka kepada Anda, maka dia akan memastikan dampak tersebut besar. Yang kedua, orang-orang tersebut bisa jadi, ini yang dibilang namanya meminjam pisau orang lain. Artinya bisa jadi dia terlihat nice terhadap orang yang ingin dia lakukan sesuatu, tetapi dia meminjam tangan orang lain untuk melakukannya. Maka orang-orang seperti ini kadang-kadang tidak terdeteksi. Di depan dia akan tersenyum manis, di depan mungkin dia akan merangkul Anda. Tetapi di belakang dia sudah merencanakan sesuatu. Maka kalau misalnya Anda melihat di dalam persidangan, mana hukuman yang paling lama? Apakah pembunuhnya langsung atau pembunuh yang merencanakan pembunuhan? Yang merencanakan pembunuhan. Maka orang-orang dengan bersio ular ini Anda harus sangat, maka saya bilang sangatnya berkali-kali, sangat berhati-hati. Karena mereka ini adalah orang-orang secara alamiahnya cerdas mengatur strategi. Akan tetapi ketika kita berbicara negatifnya adalah mereka juga sangat cerdas membuat orang lain itu terdampak secara mental, bisa jadi secara dari namanya fisik.
Maka Anda jangan pernah meremehkan ketika Anda ketemu dengan orang-orang bersio ular ketika dia marah. Jangan Anda mengganggu mereka. Anda pernah melihat ular, ular itu tidak akan mengganggu Anda. Tapi ketika Anda mengusik mereka, maka suatu saat Anda akan dipatok sama mereka. Jangan bermain-main. Bisa saja mereka manis, tetapi ketika mereka diusik, mereka akan membawa sesuatu dampak yang sangat buruk buat Anda. Maka pastikan ketika Anda sudah mengetahui ini, ya, maka Anda dapat gunakan untuk kepentingan Anda supaya Anda dapat melakukan antisipasi. Karena kita sudah melihat dua, yaitu dari orang shio macan dengan segala jenis negatif personality-nya. Yang kedua adalah dari orang-orang shio ular. Nah, nanti kita akan lanjutkan satu lagi shio yang akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini, maka terus pastikan Anda bersama dengan kami tetap di dalam program Roni Metafisika. Baik pemirsa Sinpo TV, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membahas tentang shio apa saja? Shio macan dan juga shio ular. Kita bahas satu lagi, yaitu adalah shio monyet. Ya, orang-orang dengan shio monyet mungkin kalau Anda melihat pada layar berikut ini, mungkin terlihatnya itu adalah sesuatu hal yang menarik. Ya, tetapi Anda harus juga bisa mengetahui beberapa hal terkait dengan negatif personality-nya. Orang-orang shio monyet ini adalah orang-orang yang ceria, tetapi di balik keceriaannya, dia menyimpan suatu agenda. Oleh karena itu, orang-orang bersio monyet ini adalah orang-orang yang sangat pandai sekali untuk mencari namanya peluang. Kalau misalnya kita berbicara dari segi negatifnya, artinya peluang orang lain dapat diambil sama orang-orang bersio monyet. Mengambil peluang orang lain untuk dinikmati terhadap diri sendiri itu merupakan salah satu negatif personality-nya. Akan tetapi harus di sini saya netralkan bahwa ketika kita berbicara tentang namanya negatif personality, bukan berarti Anda langsung mempunyai seluruh negatif personality-nya. Bisa jadi tidak. Tetapi kecenderungan Anda bisa mempunyainya. Maka yang dibutuhkan terhadap namanya seseorang adalah pengendalian dirinya. Semakin dia bisa mampu mengendalikan dirinya, maka akan ada banyak hal yang dapat dia kontrol. Termasuk salah satunya bagaimana cara dia mengambil peluang yang harusnya peluang dari diri sendiri, jangan mengambil dari temannya, itu mereka berbicara tentang etika dan juga adab. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan namanya pengendalian diri. Yang kedua, orang-orang dari bersio monyet, bukan hanya dia bisa membaca namanya peluang, akan tetapi orang-orang bersio monyet, Anda tahu mereka sekali namanya berpindah-pindah. Mereka ini adalah orang yang bosenan. Ya, jadi ketika misalkan Anda menemui dengan orang bersio monyet, dia akan lebih cenderung cepat bosan. Jadi kalau misalnya Anda melihat apakah pekerjaan Anda merupakan pekerjaan yang rutinitas, kalau pekerjaan rutinitas maka akan sangat cepat sekali membuat orang-orang bersio monyet tersebut akan menjadi cepat bosan. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang bersio monyet ketika ketemu sesuatu hal yang bosan maka dia akan pindah. Maka ada beberapa orang yang bilang, oh kenapa sih ada satu orang A cepat sekali dia pindah, cuma 2 bulan pindah kerja, ada 3 bulan pindah kerja, ada juga yang 6 bulan pindah kerja. Kenapa? Bahkan ada 1 minggu langsung pindah kerja. Kenapa? Mungkin bisa jadi dia mempunyai salah satu ini, dia mempunyai namanya ada shio monyet di dalamnya, dan yang kedua ternyata di dalamnya tidak memberikan tantangan atau challenge apapun terhadap dia, sehingga dia menjadi sangat bosan di sana. Ingat, kalau ketika monyet melompat dari satu pohon ke pohon yang lain, apakah itu gampang? Terlihatnya mudah, tetapi bagi kita, orang-orang yang tidak terlatih, bisa jadi itu sesuatu hal yang sulit. Oleh karena itu, apabila Anda melihat orang-orang bersio monyet, yang pertama adalah berikan mereka tantangan. Tantangan di sini bukan artinya Anda menantang mereka untuk mereka marah, tetapi tidak. Apa yang dapat mereka selesaikan, apa yang dapat mereka capai. Itulah yang disukai dengan orang-orang bersio monyet. Lalu apalagi negatifnya? Kalau misalnya kita sudah tahu dia mau mengambil peluang orang lain, cepat bosan. Yang ketiga, kadang-kadang yang namanya monyet itu kadang-kadang tidak ada rasa puasnya.
Anda pernah melihat namanya monyet ketika namanya lagi makan, apakah dia sudah kenyang dia akan berhenti? Dia tidak berhenti, ya. Akan disimpan di temboloknya, ya, ada di bagian lehernya. Jadi apa yang terjadi? Kalau misalnya Anda mempunyai namanya negative personality dari orang-orang bersio monyet, maka terkesan Anda orangnya tidak pernah puas. Anda sudah diberikan, misalkan contohnya di dalam perusahaan, Anda diberikan kenaikan gaji. Anda merasa masih belum puas, belum ini. Saya harusnya bisa lebih lagi. Anda dikasih promosi lagi jabatan. Anda merasa, belum, saya harusnya bisa lebih lagi. Anda dikasih lagi kepercayaan. Anda bilang, belum, saya masih bisa pindah, saya masih belum. Sampai suatu saat, Anda mungkin akan merasa, mungkin udah saatnya Anda melakukan untuk diri Anda sendiri. Nah, itulah yang dimiliki karakternya oleh orang-orang bersio monyet. Akan tetapi saya ingin menyampaikan bahwa apabila Anda mempunyai karakter negatif tersebut, bukan berarti segala negatif personality itu adalah sesuatu hal yang buruk. Tetapi bagaimana cara Anda memanfaatkannya. Contoh yang paling utama, ketika misalkan Anda cepat bosan, maka yang dapat Anda lakukan bukan berpindah, tetapi bagaimana Anda bisa melakukan ya supaya pekerjaan Anda tidak bosan. Apa upaya yang Anda lakukan? Atau Anda hanya menyerah dan Anda akan pindah, atau Anda melakukan upaya-upaya tertentu supaya Anda merasa hidup Anda tidak bosan di sana. Nah, lalu apa yang terjadi ketika misalkan ungrateful punishment? Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa harus ada 3 hal ini terpenuhi. Ya, contohnya ungrateful punishment bisa terjadi dengan misalkan contoh seperti ini. Ya, Anda adalah orang-orang bersio macan. Anda mempunyai teman orang-orang bersio ular. Ya, tetapi tahun tersebut adalah tahunnya tahun monyet. Apa yang terjadi? Terjadilah Anda dengan orang tersebut ungrateful punishment. Yang selama ini yang orang sio macan itu adalah orang sio monyet, melati adalah orang-orang sio ular, tiba-tiba mawar dan melati ini tiba-tiba ya saling membenci. Kenapa? Ternyata katanya mawar sudah banyak melakukan hal untuk melati. Melati tidak berterima kasih kepada si mawar. Bahkan melati bilang, ayo bantu saya dong, kok kamu kesana nggak mau bantu? Lalu si mawar berkata, bukankah selama ini saya sudah bantu kamu? Itu yang disebut dengan namanya ungrateful punishment. Bisa jadi terjadi juga antara misalkan contoh, tanggalnya misalkan ya, tahun lahirnya adalah tahun macan. Bulan lahir Anda adalah bulan ular. Ya. Bulan ular. Nah, kemudian misalnya di tanggal atau di jamnya adalah jam monyet, ya. Maka apa yang terjadi? Seumur hidup Anda, ya, ini kasihan banget ya. Seumur hidup Anda akan terjadi namanya ungrateful punishment. Anda akan merasa setiap kali Anda bekerja, Anda merasa tidak dihargai. Apakah Anda pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu? Ada beberapa yang saya temui bahwa mereka mempunyai ini di dalam chatnya mereka. Bagaimana cara mereka menyikapinya ketika mereka sudah mendapatkan ini di dalam cat kelahiran mereka? Apakah mereka akan menangis? Ya pastinya tidak. Tetapi bagaimana cara Anda melakukan namanya surrender? Sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan mengenai namanya mental healing untuk menghindarkan atau menghilangkan mental toxic. Nah, itu adalah satu hal yang dapat dilakukan ketika di dalam cat kelahiran Anda. Lalu, bagaimana kalau kita mendapatkan misalkan contoh ya, Anda adalah orang bersio macan, ya. Bulan kelahiran Anda adalah dari bulan ular. Lalu tahun berjalan itu adalah tahunnya tahun monyet. Apa yang terjadi? Ya, ini dari diri Anda sendiri. Maka apa yang terjadi? Di dalam tahun itu, pekerjaan yang Anda lakukan, jangan Anda berharap ada yang memuji Anda, ada yang mengakui Anda, tapi Anda bagaimana memupuk diri untuk bisa menjadi lebih baik, terutama di dalam kehidupan Anda. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan mengenai ungrateful punishment tidak akan menjadi membuat diri Anda down, tetapi membuat Anda lebih mengantisipasi lagi, membuat Anda lebih berbesar hati lagi, sehingga Anda menjadi jauh lebih besar di kemudian harinya. Nah, terus pastikan program Roni Metafisika, karena kita akan selalu membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya.